Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Setioningrum dari SDIT Badrussalam Kawedanan Magetan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menyampaikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan refleksi kritis. Berdasarkan tentang semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang kita tahu yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang kedua, kebudayaan itu dinamis. Tidak ada kebudayaan yang sama. Pertukaran kebudayaan harusnya menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. 3. Guru itu menuntun. Yang keempat, semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang keempat, cipta, karsa, dan karya. Yang kelima, berpihak pada anak. Kita akan bahas satu persatu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran adalah suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas. Hanya tuntunan dalam hidup. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kesemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia bagian. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan Merdeka Belajar, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Tujuan Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa merdeka, karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Terima kasih.